Dua orang sedang sekarat, keduanya di rumah perawatan yang sama, keduanya dengan diagnosis yang sama, dan keduanya dikelilingi oleh keluarga mereka. Namun, saat-saat terakhir mereka sangat berbeda. Yang satu berjuang. Ia terengah-engah, mati-matian berpegang teguh pada setiap momen. Ketakutan terukir di wajahnya. Tangannya meraih sesuatu yang kosong. Ia tidak ingin pergi, tidak sekarang, tidak seperti ini. Yang lain berbaring dengan tenang. Napasnya melambat, tetapi wajahnya tampak damai, hampir seperti senyum lembut. Ia membuka matanya, menatap putrinya, dan berbisik, "Tidak apa-apa. Aku siap." Kemudian ia meninggal dunia, dengan tenang, seperti desahan terakhir. Elizabeth Kubler-Ross menghabiskan lebih dari 40 tahun mengamati perbedaan-perbedaan seperti ini. Ribuan ranjang kematian, ribuan saat-saat terakhir. Dan berulang kali, ia mengajukan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang cepat atau lambat akan ditanyakan oleh semua orang. Mengapa sebagian orang meninggal dengan tenang, sementara yang lain menderita? Apa yang membuat perbedaan itu? Apakah itu kebetulan? Takdir? Atau adakah faktor-faktor yang dapat kita pengaruhi sendiri? Jawaban yang ditemukan Kubler-Ross mengubah perspektif kita tentang hidup dan mati. Ia menemukan 5 perbedaan penting, dan setidaknya 4 diantaranya berada dalam kendali kita. Mari kita mulai dengan apa yang ia amati di ranjang kematian. Ia bekerja di rumah sakit dan panti perawatan, tempat orang-orang menghabiskan hari-hari terakhir mereka. Di sana, ia mengenali pola yang berulang, terlepas dari penyakit, usia, agama, atau status sosial. Beberapa orang meninggal dengan tenang. Kematian mereka tidak selalu tanpa rasa sakit, tetapi bebas dari kepanikan, perjuangan, dan keputusasaan. Mereka menerima, melepaskan, mengucapkan selamat tinggal, dan meninggal dunia. Seolah-olah kematian bukanlah musuh, tetapi hanya langkah selanjutnya. Yang lain berjuang sampai napas terakhir mereka. Bukan melawan penyakit, pertempuran itu sudah lama kalah. Mereka berjuang melawan kenyataan itu sendiri. Melawan fakta bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Mereka tidak dapat menerimanya. Mereka tidak ingin melepaskan. Dan kematian mereka menjadi cobaan, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Cobaan yang sering menghantui orang-orang terkasih selama bertahun-tahun setelahnya. Kubler-Ross menyadari, perbedaannya bukan terletak pada tubuh. Dua orang dengan penyakit yang sama, pada tahap yang sama, dan mengonsumsi obat yang sama dapat memiliki pengalaman kematian yang sama sekali berbeda. Perbedaannya terletak pada jiwa, pada batin. Pada apa yang telah dibawa seseorang sepanjang hidupnya dan pada apa yang mereka rela lepaskan. Ia mengidentifikasi 5 faktor kunci yang menentukan apakah seseorang meninggal dengan tenang atau dalam penderitaan. Dan poin pentingnya adalah, sebagian besar faktor ini adalah masalah pilihan. Ini bukan sekadar takdir, ini adalah keputusan. Perbedaan pertama, penerimaan alih-alih penyangkalan. Kubler-Ross menjadi terkenal di dunia karena 5 tahapan duka citanya. Penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan akhirnya, penerimaan. Tahapan-tahapan ini tidak hanya menggambarkan cara mengatasi kehilangan, tetapi juga mencerminkan proses kematian seseorang sendiri. Poin pentingnya adalah tahap terakhir, penerimaan. Orang-orang yang mencapai tahap ini menemukan kedamaian batin yang mendalam. Mereka memahami dan menerima bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Bahwa tidak ada lagi obatnya. Bahwa waktu mereka telah tiba. Penerimaan bukan berarti menyerah. Bukan berarti seseorang tidak lagi ingin hidup. Itu hanya berarti seseorang berhenti melawan kenyataan. Energi yang sebelumnya terikat dalam perlawanan tiba-tiba berubah menjadi kedamaian. Seorang pria yang didampingi Kubler-Ross berkata sesaat sebelum kematiannya. 3 bulan terakhir, sejak saya menerima bahwa saya akan mati, adalah masa paling damai dalam hidup saya. Saya berhenti melawan,
dan tiba-tiba saya benar-benar bisa hidup. Itulah paradoks penerimaan. Penerimaan tidak mengambil nyawa, tetapi mengembalikan waktu yang tersisa. Orang-orang yang tetap menyangkal sampai akhir jarang menemukan kedamaian ini. Mereka tawar-menawar, mengharapkan keajaiban, dan berpegang teguh pada setiap kemungkinan, betapapun tidak realistisnya. Ketika kematian akhirnya datang, ia mengejutkan mereka, penuh amarah dan keputusasaan. Pada saat-saat seperti itu, Kubler-Ross sering mendengar ungkapan seperti, "Ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak adil. Saya belum siap." Tetapi kematian tidak menunggu kesiapan. Seorang wanita yang menyangkal penyakitnya hingga 3 hari sebelum kematiannya mengatakan kepada Kubler-Ross, "Jika saya menerimanya lebih awal, saya akan menjalani beberapa bulan terakhir dengan cara yang berbeda. Saya akan mengucapkan selamat tinggal. Saya akan mengatakan hal-hal yang sekarang tetap tak terucapkan." Ia tidak meninggal dalam keputusasaan karena kematian, tetapi karena waktu yang hilang. Oleh karena itu, penerimaan bukanlah penyerahan diri. Penerimaan adalah pembebasan. Ia membebaskan kita dari ilusi kendali, dan sebaliknya memberikan kedamaian dengan apa adanya. Perbedaan kedua, urusan yang belum selesai. Kubler-Ross mengamati, orang yang meninggal dengan tenang biasanya telah menyelesaikan urusan mereka. Ini bukan hanya tentang hal-hal praktis seperti surat wasiat, dokumen, atau keuangan. Ini terutama tentang masalah emosional, hubungan, konflik, kata-kata yang tak terucapkan. Mereka telah berbicara dengan orang-orang yang telah lama tidak berhubungan dengan mereka. Mereka telah memaafkan dan meminta maaf. Mereka telah mengatakan, "Aku mencintaimu." Mereka telah mengungkapkan rasa terima kasih. Mereka telah meminta maaf. Dan akhirnya, mereka telah melepaskan. Penyelesaian emosional ini sangat penting karena masalah yang belum terselesaikan akan menahan jiwa. Seorang pria tidak berhubungan dengan saudaranya selama 20 tahun. Saat sekarat, ia gelisah dan dipenuhi rasa takut. Kubler-Ross bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu tetap di sini?" Ia menjawab, "Saudaraku. Aku tidak pernah memaafkannya, dan aku tidak pernah meminta maaf." Ia mengatur pertemuan. Kedua saudara itu berbicara satu sama lain, menangis, berpelukan, dan saling memaafkan. 2 hari kemudian, pria itu meninggal, dengan tenang dan sambil tersenyum. Kata-kata terakhirnya adalah, "Sekarang aku bisa pergi." Masalah yang belum terselesaikan bertindak seperti jangkar. Mereka menahan jiwa dengan kuat, meskipun jiwa itu ingin melanjutkan perjalanan. Perbedaan ketiga, beban emosional. Kubler-Ross mengamati bahwa orang yang meninggal dengan membawa beban emosional yang berat, rasa bersalah, amarah, kepahitan, atau kebencian, sering mengalami kematian yang menyakitkan. Perasaan-perasaan ini tidak begitu saja hilang di akhir hayat. Jika telah dipikul selama beberapa dekade, perasaan-perasaan itu sering kembali dengan kekuatan penuh dalam proses kematian. Rasa bersalah sangat merusak. Seorang pria, sebagai seorang prajurit muda dalam perang, telah membunuh seseorang dan menekan rasa bersalah ini selama 60 tahun. Di hari-hari terakhirnya, kenangan itu tiba-tiba muncul kembali. Ia melihat wajah pria itu dalam mimpi. Ia berteriak dalam tidurnya. Kubler-Ross membantunya mengakui rasa bersalahnya dan memaafkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, ia benar-benar menangis. Bersama air mata itu datang kelegaan. "Aku tidak pernah mengizinkan diriku untuk berduka," katanya. "Sekarang aku bisa." 3 hari kemudian, ia meninggal, bukan dalam penderitaan, tetapi dalam kedamaian. Beban emosional bertindak seperti racun. Beban itu menumpuk selama bertahun-tahun dan puluhan tahun. Dan ketika tubuh melemah, beban itu kembali. Tetapi kabar baiknya adalah, beban-beban ini dapat dilepaskan kapan saja. Pengampunan, terhadap diri sendiri dan orang lain, adalah pembebasan.
Perbedaan keempat, kehidupan yang terpenuhi alih-alih penyesalan. Dari ribuan percakapan dengan orang-orang yang sekarat, Kubler-Ross menyadari sebuah kebenaran yang mendalam. Kebanyakan orang tidak takut mati. Mereka menyesali kehidupan yang belum mereka jalani. Ia berulang kali mendengar 5 penyesalan yang umum. Aku berharap aku memiliki keberanian untuk menjalani hidupku sendiri. Aku berharap aku tidak bekerja terlalu keras. Aku berharap aku telah mengungkapkan perasaanku. Saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Saya berharap saya mengizinkan diri saya untuk lebih bahagia. Orang-orang yang meninggal dengan penyesalan ini jarang menemukan kedamaian. Tetapi mereka yang benar-benar telah hidup. Yang telah mencintai, tertawa, menangis, dan mengejar mimpi mereka, meninggal dengan cara yang berbeda. Seorang lelaki tua berkata sesaat sebelum kematiannya, "Saya tidak mencapai semua yang saya inginkan. Tetapi saya telah mencoba. Saya telah hidup, dan itu sudah cukup." Ia meninggal dengan senyum. Perbedaan kelima, makna. Faktor terakhir adalah persiapan spiritual, tetapi Kubler-Ross tidak selalu berarti agama. Ia bermaksud pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah hidup Anda memiliki makna? Orang-orang yang merasakan diri mereka sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, keluarga, seni, sains, alam, atau kemanusiaan, sering meninggal dengan lebih tenang. Isi spesifik dari makna kurang penting daripada keberadaannya. Ketika seseorang tahu, hidup saya memiliki makna, maka mereka dapat melepaskan diri dengan lebih mudah. 5 langkah menuju kematian yang damai. Dari semua pengamatannya, Kubler-Ross menyimpulkan 5 langkah. Berlatih menerima. Menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dalam hubungan. Melepaskan beban emosional. Menjalani hidup sepenuhnya. Menemukan makna dalam apa yang Anda lakukan. Langkah-langkah ini tidak menjamin kematian yang damai. Tetapi langkah-langkah ini mengubah cara kita hidup. Dan disitulah letak wawasan sejati Elizabeth Kubler-Ross. Kematian yang damai bukanlah masalah kebetulan. Itu adalah konsekuensi alami dari kehidupan yang dijalani secara sadar. Atau, seperti yang dia sendiri katakan, bagaimana kita mati bergantung pada bagaimana kita telah hidup. Benih-benih untuk kematian yang damai tidak ditabur di akhir kehidupan, tetapi hari ini, dalam setiap keputusan, dalam setiap kata, dalam setiap momen di mana kita melepaskan dan hidup secara sadar. Sepanjang karirnya, Elizabeth Kubler-Ross memperhatikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang berubah secara mengejutkan di minggu-minggu terakhir hidup mereka. Begitu mereka menerima kenyataan, begitu mereka melepaskan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketakutan digantikan oleh kejelasan. Aktivitas yang sibuk digantikan oleh kedamaian. Dan tiba-tiba mereka melihat hidup mereka dengan kejujuran yang seringkali kurang mereka miliki sebelumnya. Kubler-Ross pernah berkata bahwa orang yang sekarat dapat menjadi guru kehidupan yang paling jujur. Karena ketika seseorang tahu bahwa waktunya terbatas, banyak ilusi akan lenyap. Hal-hal yang sebelumnya tampak penting, status, harta benda, persaingan, harapan masyarakat, tiba-tiba kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah beberapa kebenaran sederhana. Kebenaran pertama, cinta adalah satu-satunya hal yang benar-benar abadi. Banyak orang menyadari di akhir hidup mereka bahwa hampir semua hal yang mereka khawatirkan pada akhirnya tidak penting. Yang penting bukanlah proyek yang mereka selesaikan atau gelar yang mereka sandang. Yang terpenting adalah orang-orang yang dicintainya, dan orang-orang yang membalas cintanya. Kubler-Ross berulang kali mendengar ungkapan seperti, "Seharusnya saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Seharusnya saya lebih sering mengatakan kepada teman-teman saya betapa berartinya mereka bagi saya." Pada akhirnya, hubungan bukan hanya bagian dari kehidupan. Hubungan adalah kehidupan itu sendiri. Kebenaran kedua, waktu jauh lebih berharga daripada yang kita sadari. Selama kita sehat,
Kita sering hidup dengan ilusi bahwa kita memiliki waktu yang tak terbatas. Kita menunda percakapan. Kita menunda mimpi. Kita menunda perubahan. Suatu hari nanti, kata kita. Tetapi orang yang sekarat melihat dengan jelas apa yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari nanti mungkin tidak ada. Banyak orang menyadari terlalu terlambat bahwa mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk saat yang tepat. Tetapi saat ini jarang datang dengan sendirinya. Saat ini hanya muncul ketika kita bertindak. Kebenaran ketiga, keaslian membawa kedamaian. Kubler-Ross mengamati bahwa orang menemukan kedamaian terutama ketika mereka merasa telah menjadi diri mereka sendiri. Tidak sempurna, tetapi otentik. Mereka telah hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka. Mereka telah membuat keputusan yang sesuai dengan mereka. Mereka tidak hanya berfungsi, tetapi juga merasakan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang sangat mengarahkan hidup mereka pada harapan orang lain seringkali berjuang dengan penyesalan lebih lama. Keaslian tidak berarti selalu melakukan semuanya dengan benar. Itu hanya berarti jujur pada diri sendiri. Kebenaran keempat, melepaskan adalah sebuah keterampilan. Kita sering berpikir bahwa melepaskan adalah sesuatu yang hanya diperlukan di akhir hayat. Tetapi Kubler-Ross mengamati sebaliknya. Orang-orang yang telah belajar melepaskan sepanjang hidup mereka. Konflik lama, harapan yang tidak terpenuhi, harta benda, merasa lebih mudah untuk mengambil langkah terakhir itu di akhir hayat. Oleh karena itu, melepaskan bukanlah keputusan sekali saja. Itu adalah praktik seumur hidup. Setiap kali kita melepaskan rasa dendam. Setiap kali kita memaafkan. Setiap kali kita menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Mari kita kembangkan keterampilan ini. Kebenaran kelima, kesadaran mengubah segalanya. Perbedaan terbesar antara kematian yang menakutkan dan kematian yang damai seringkali bukan terletak pada keadaan, tetapi pada kesadaran. Orang-orang yang telah menjalani hidup mereka dengan sadar, yang telah merenung, mengajukan pertanyaan, dan mencoba memahami, seringkali mengembangkan hubungan yang berbeda dengan kematian. Bagi mereka, kematian menjadi kurang sebagai musuh dan lebih sebagai bagian alami dari kehidupan. Mereka melihat kehidupan sebagai sebuah proses. Sebuah perjalanan dengan awal dan akhir. Dan ketika akhir datang, mereka tidak hanya merasakan kehilangan, tetapi seringkali juga rasa syukur yang mendalam atas apa yang telah terjadi. Kubler-Ross pernah menceritakan kisah seorang pria yang, sesaat sebelum kematiannya, berkata, "Saya tidak menjalani hidup saya dengan sempurna. Tetapi saya belajar. Dan saya mencintai. Seseorang tidak dapat meminta lebih dari itu." Kalimat ini mungkin merangkum pelajaran terbesar yang ia pelajari dari ribuan ranjang kematian. Makna hidup bukanlah melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Makna hidup adalah menjalani hidup dengan sadar. Untuk mencintai selagi kita bisa. Untuk belajar selagi kita di sini. Dan untuk melepaskan ketika waktunya tiba. Karena pada akhirnya, seperti yang disadari Kubler-Ross, orang tidak bertanya pada diri sendiri seberapa sukses hidup mereka. Mereka hanya bertanya satu hal. Apakah saya benar-benar hidup? Dan jika jawabannya, ya, maka bahkan langkah terakhir pun seringkali terasa tenang. Bukan tanpa kesedihan. Bukan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tetapi dengan kedamaian.